Selamat malam, Miss. Selamat malam sayang, ada apa sayang? Nah, saya mau tanya ya, Miss. Silakan Saya sayang. kan saya ex Hong Kong 18 tahun, Miss. Ke Hong Kong 18 tahun, oke terus? Ya, sekarang saya kan udah pensiun dari Hong Kong. Tapi posisi saya paper, Miss, dulu. Oke, terus? Tapi saya nggak ngambil jatah, terus pada akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dan saya mau masuk ke Hong Kong untuk Loy Hang, Miss. Kira-kira bisa nggak, Miss? Oke. Dari kamu overstay, sampai sekarang berapa lama? Pulang itu sampai berapa lama? Sudah 4 tahun. Suaramu cuwili tapi mbak. Apa ada aku tok sing budek? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Ya, Terus di ngapain kamu 4 mau tahun main ke Taiwan? Sorry, sorry, liburan sorry. ke Hong Ke Kong. Hong Kong. Ngapain kamu mau main ke Hong Kong? Ya kangen lah. Kangen? Ono manuk di kono? Ada. Oh, nggak ada. Saya kasih tahu ya. Eh, kamu kan nggak ada jaminan apapun. Kamu tiba-tiba ingin main di sana. Kamu overstay di Hong Kong berapa tahun? 10 ke 18. 12 tahun ada di sana. Kira-kira imigrasi percaya nggak kalau kamu ke sana main saja? Saat kamu diizinkan masuk, kamu bisa kabur lagi jadi overstay lagi. Itu yang terjadi dan imigrasi tidak akan mengizinkan kamu masuk, sayang. Walaupun kamu cuma liburan aja. Kecuali nih, Jamin. kemarin saya ada satu kasus anak saya overstay di Hong Kong 6 tahun, dia ambil jatah tapi dia kerja di Singapura. Jadi ke Hong Kong itu memang benar-benar main, dia bisa masuk. Tapi kalau kamu dari Indonesia ke Hong Kong, yakin mau main? Punya berapa puluh juta kamu untuk ke sana? Itu pasti pertanyaan dari imigrasi. Berarti kalau saya masuk ke negara lain, terus saya masuk ke Hong Kong bisa, Miss? Saya nggak bilang kayak gitu, Mbak. Yang saya katakan tadi bahwa ada salah satu anak di Singapura, dia kerja di Singapura, punya majikan, punya kontrak kerja bareng sama majikan, terbang ke Hong Kong. Itu bisa. Dia overstay 6 tahun. Kalau di Indonesia ada jaminan ini ya, uh, example aja ya, Miss. Oke, saya mau liburan ke Hong Kong. Ada tour guide saya, ada jaminan tabungan saya. Kira-kira bisa nggak? Tour guide. Tour guide itu siapa? Iya. Tour guide itu kayak misalnya kita mau liburan ke Hong Kong, ke Jepang, itu di Indonesia kan ada apa namanya? Ada turnya. Ada tur yang mengurusi kita. Yang penting tour guide kamu mau menjaminkan KTP-nya ke imigrasi, kalau saat kamu landing ya nggak masalah. Ya misalnya kita liburan ke sana mungkin 4 orang atau 5 orang dengan satu tur kita kayak gitu. Tapi ada Ya yang lainnya bisa masuk, mungkin kamu yang dideportasi. Kan tour guide tidak menjaminkan KTP-nya ke imigrasi, Mbak. tapi kan kalau di Indonesia kan yang apa namanya? Tur itu kan menjamin kita Tidak. dari visa, Di dari Indonesia semuanya. tidak menjamin. Kalau imigrasi tidak mengizinkan masuk, tour guide nggak bisa komplain. Itu kan wewenang imigrasi 100%, Mbak. Ya susahnya kan kalau di Hong Kong kan nggak ada visanya. Kalau kita ke apa namanya, ke negara lain, misalnya ke Eropa, ke Australia gitu kan ada visanya. Lah makanya Kalau kamu ke boleh Hong Kong kan nyoba, nggak kan ada nggak visa. perlu visa, Mbak. Ya nyoba aja datang ke Hong Kong kalau boleh. Kan tinggal nyoba Makanya aja. Tiket ya kan murah, makanya cuma saya 7 juta, 8 juta. Sekarang ya PP itu 8 juta, paling mahal 10 juta, 12 juta. Ya kamu nyoba aja, kalau bisa kan nggak ada masalah. Kalau nggak bisa ya dideportasi kan setidaknya kamu tahu jawabannya, sayang. tapi kalau deportasi nggak masuk ke tahanan lagi ya, Miss. Enggak, enggak, Misalnya kecuali kita kamu mau punya kriminal lain yang belum selesai. Kalau kamu punya berarti kan kriminal lain yang belum selesai, kamu ditahan masuk penjara lagi. Seandainya dulu tentang money laundry atau apa, kamu kasusnya belum kecium, terus kecium lagi ya kamu diborgol. Kalau kamu cuma overstay dan kasusmu selesai masuk sana dan tidak ada kesalahan lain ya, ya mungkin dideportasi saja saya.
Ya bolehlah dicoba kan sekalian uji nyali. Ya soalnya kan dulu kan waktu pulang kan nggak dipulangin ke Indonesia, ke Toronto. Lah pulang kemana? Toronto. Ke Toronto. Lah kok dipulangno ke Toronto piye? Ya kan kita waktu itu kan nggak boleh pulang ke Indonesia. Saya nggak diizinkan pulang ke Indonesia. Pilihannya nggak ada di Indonesia. Tapi karena orang tua sakit, saya meminta memohon untuk kebijakan dari pemerintah Hong Kong untuk memulangkan saya ke Indonesia. Oh, jadi kamu sudah di eh, paper kamu sudah keluar ke Toronto. Iya, sudah. Kamu sudah sukuan kan? Apa itu? Suaka, sudah suaka ke Toronto. Sudah kan saya sudah mengajukan saya menyerahkan diri, saya mau pulang kayak gitu. Saya nggak ada kasus. Sebentar. Kamu dulu waktu menyerahkan diri itu pulang ke Indonesia atau suaka kamu sudah bisa? Waktu saya menyerahkan diri, saya dikasih pilihan untuk jauh dari Hong Kong tapi ke Toronto. Tidak nggak ada pilihan pulang ke Indonesia. Ngerti, tapi saat kamu sudah selesai, kamu pulang Indonesia atau ke Toronto? Loh lah, iya berarti kan suaka kamu belum selesai, kamu belum dapat suaka, berarti kan kamu tidak pernah ke Toronto, benar nggak? Tidak pernah. Loh lah iya, lah ngopo kok kemarin ngomongi jare, oh tadi kok ngomongi jare kamu terbangnya ke Toronto? Ya karena kan dari pihak Hong Kong kan ngasih saya untuk pulang ke Toronto, tapi saya mengajukan permohonan untuk pulang ke Indonesia terus disetujui pulang ke Indonesia. Ngerti, soalnya kamu mengajukan suaka, Nduk. Kamu kan paperan toh, bener nggak? Lah ya kamu suaka kan? Terus kamu bilang tidak punya kasus, lah ya kamu melanggar peraturan yang ada di Hong Kong, menyalahi peraturan imigrasi itu bukan kriminal, Nduk. Itu kriminal, Nduk. Ya memang itu kriminal, tapi kan apa namanya? Saya kan mengajukan permohonan untuk pulang ke Indonesia, jadi nggak ke Toronto. Terus Iya, pihak tapi Hong Kong kan juga menyetujui. iya, tapi Tapi pertanyaan saya mengajukan adalah kamu tahu nggak bahwa kamu sudah melanggar peraturan yang ada di Hong Kong? Kamu sudah melanggar pasal yang ada di Hong Kong. pasal yang apa namanya paperan itu ya. Iya, kamu sudah melanggar peraturan yang ada di Hong Kong, keimigrasian di Hong Kong. Kamu sudah melebihi jatah kamu bekerja, visa kamu di situ. Kamu sudah melanggar. Iya, saya tahu. Lah ya, kan itu kriminal, Tondo. Kamu bilang tadi nggak ada kasus. Nggak ada kasus itu mbak-mbak yang bekerja di rumah majikan, finish kontrak, pulang. Itu baru dibilang di Hong Kong tidak ada kasus. Tapi kamu pun ada kasus loh, Dok. Kamu kaburan ya. Ya, iya, maksud saya kasus yang lain kayak bekerja kayak gitu kan saya nggak pernah ada kasus maksudnya. Selama saya paperan kayak gitu loh. Iya, tapi sama aja itu sayang. Itu kan untuk memberatkan saja, tapi tetap aja kamu melanggar peraturan yang ada di keimigrasian. Nah, Ya, kalau itu saya paham. dan saat ini kalau kamu ingin masuk Hong Kong lagi, seperti yang saya katakan, karena setahu saya itu nggak bisa. Untuk proses jadi pembantu balik lagi nggak bisa. Tapi kalau kamu ingin mencoba, silahkan. Coba aja. Kan tiketnya murah di Hong Kong. Iya, Mm-mm. itu berarti kan ini berarti Nggak saya denger ya, Mbak, bisa suaramu semakin lama semakin jauh. sudah termasuk yang halo Miss. Ah, Ini berarti kan jawabannya Miss kan nggak bisa masuk ke Hong Kong. Tapi kan yang namanya Hong Kong itu kan masih area Cina ya, Miss, provinsi betul, dari Cina ya. betul. Berarti kalau masuk ke provinsi lainnya itu bisa ya. Bisa, kamu ke Makau juga bisa. Kan beda negara, Mbak. Tatanannya juga beda. Berarti kan cuman itu ya. Karena setahu saya kan Hong Kong kan masih area Cina, provinsi dari Cina. Berarti karena saya melanggar peraturan di Hong Kong, overstay, berarti kan backlist saya cuma di Hong Kong aja kayak gitu. Betul, kamu masih bisa ke Taiwan. Udah.
Kamu masih bisa ke Cina, kamu masih bisa ke Makau. Hmm, Makasih ya Miss untuk Sama-sama infonya. sayang. Makasih. Ya, selamat malam. Malam. Oke, kalau kalian inilah kenapa saya selalu bilang jangan sampai overstay, kalian pasti menyesal suatu saat. Ya seperti ini. Eh, kenapa ke Malaysia? Biar arek kongkon di Malaysia. Kenapa nih Malaysia? Udah pingin di Hong Kong kok. Oke, siapa lagi yang masuk ini?